Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dengan NPM A1F. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan gelombang berdiri pada tali. Jadi apa sih yang dimaksud ini? Jadi gelombang berdiri pada tali adalah gelombang yang terlihat seperti diam di tempat meskipun sebenarnya terbentuk dari dua gelombang yang saling bertemu. Gelombang datang dan gelombang pantul. Saat kedua gelombang ini bertemu, ada bagian tali yang tidak bergerak sama sekali yang disebut si mempul, dan ada bagian yang bergerak paling besar disebut perut. Nah, gelombang berdiri terjadi ketika frekuensi getaran cocok dengan panjang tali, sehingga pola gelombangnya terbentuk dengan teratur. Fenomena ini bisa dilihat pada senar gitar saat dipetik berdiri sehingga menghasilkan bunyi dengan tinggi nada tertentu. Selanjutnya yaitu manfaat gelombang berdiri pada tali. Jadi gelombang berdiri pada tali bermanfaat untuk menghasilkan teratur dan memiliki nada tertentu. Fenomena ini digunakan pada alat musik seperti gitar, biola, dan harpa, di mana pada gelombang berdiri menentukan tinggi rendahnya nada. Selain itu, gelombang berdiri juga membantu dalam pengukuran frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang pada tali dan percobaan fisika, sehingga memudahkan siswa untuk memahami konsep dasar getaran dan gelombang. Selanjutnya yaitu tujuh gelombang berdiri pada tali. Itu ada tiga. Yang pertama itu memahami fenomena gelombang berdiri pada tali. Kemudian yang kedua itu menentukan frekuensi harmonik sederhana gelombang berdiri pada tali. Kemudian yang kedua frekuensi, panjang gelombang, daya tekan tali, dan cepat rambat gelombang berdiri pada tali. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan pada percobaan gelombang berdiri pada tali. Yang pertama itu generator, kemudian yang kedua vibration generator, yang ketiga ada katrol, yang keempat ada statik, yang kelima ada tali, yang keenam itu ada beban, yang ketujuh ada raja Ohaus, yang kedelapan itu penggaris, yang kesembilan itu ada kabel penghubung, kemudian yang kesepuluh itu ada dinamometer. Kemudian itu ada langkah kerja. Yang pertama kita menentukan frekuensi harmonik. Yang pertama itu mengukur panjang dan massa tali. Untuk mengukur massa jenis tali, lalu catat hasil ukur pada tabel. Kemudian yang kedua kita mengukur massa beban dengan derajat Ohaus. Kemudian ke salah satu ujung tali di pengait vibration generator, ujung tali lainnya dikaitkan ke katrol dan ditambah beban sebagai penggantung. Lalu hitung panjang tali dari pengait vibration generator sampai tapi kontak dengan katrol sebesar 100 cm. Hubungkan vibration generator ke audio generator dengan kabel penghubung. Kemudian yang keempat yaitu kita hubungkan audio generator ke sumber tegangan listrik. Kemudian yang kelima kita tekan tombol on pada audio generator. Lalu yang keenam atur level, masukkan menjadi level 1 move mode sinusoidal frekuensi 1-11 Hz hingga terjadi getaran pada tali. Kemudian yang ketujuh kita atur nilai frekuensi sehingga mendapatkan frekuensi harmonik pertama F1. Tali terbentuk setengah gelombang penuh yang akan digunakan sebagai parameter masukan. Kemudian yang ke-8 yaitu catat nilai frekuensi sebagai F1 pada tabel. Kemudian yang ke-9 ulangi langkah 6-8 dengan tingkatkan frekuensi secara bertahap sehingga mendapatkan harmonik kedua F2. Selain itu juga kita akan mencari pengaruh gaya tegangan tali terhadap cepat rambat gelombang berdiri pada tali. Untuk langkah kerjanya itu ada 4. Yang pertama kita merangkai alat, kemudian hitung panjang tali dari pengait vibration generator sampai tali kontak dengan katrol sebesar 100 cm. Kemudian yang kedua yaitu kita atur frekuensi sehingga menghasilkan harmonik keempat atau bentuk gelombang mudah diamati. Kemudian yang ketiga yaitu tanpa mengubah nilai frekuensi, lakukan penambahan beban, kemudian catatnya tabel. Kemudian yang keempat yaitu ulangi langkah 3-4 kali penambahan beban. Jadi dapat disimpulkan dari bahwa frekuensi cepat rambat dan saling berhubungan bersama frekuensi
selama sifat tali tidak diubah. Nah, praktikum menunjukkan bahwa gelombang berdiri muncul pada frekuensi tertentu, frekuensi harmonik yang sesuai dengan tali, sehingga terlihat simpul dan fluid yang teratur. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara frekuensi, cepat lambat, dan panjang gelombang sesuai dengan teori pada gelombang. Selain itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambat gelombang pada tali. Nah, cepat lambat gelombang pada tali tidak bergantung pada frekuensi, tetapi dipengaruhi oleh sifat fisik tali, yaitu yang satu tegangan tali, yang kedua semakin besar tegangan tali, gelombang merambat semakin cepat. Tali yang lebih kencang membuat gelombang mudah bergerak. Kemudian yang ketiga yaitu massa jenis linier tali. Kemudian yang keempat, semakin ringan talinya, massa per meter kecil, semakin cepat gelombang merambat. Jika tali lebih berat atau lebih tebal, gelombang bergerak lebih lambat. Kemudian yang kelima yaitu jenis dan elastisitas bahan tali. Kemudian yang keenam, ada tali dari bahan yang lebih elastis dan ringan cenderung memiliki cepat lambat lebih tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.